dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata kepadaku, kepada Umar bin Abi Salamah. Apa yang Rasulullah katakan kepadanya? Samillaha wa kul biyaminika. Ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalika, dan makanlah apa-apa yang ada di sekitarmu saja. Hadisnya simple, tapi mungkin tidak semua orang bisa mengamalkan ini. Tahu bahwa setiap awal makan kita baca bismillah, tapi pertanyaannya, apakah setiap kita makan kita baca bismillah? Nah, ini yang pertama. Apakah setiap kita makan kita baca itu? Kita tahu rumusnya, tapi pengamalan biasanya kita sulit. Nah, pesan Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu. Terutama kalau adik-adik saya ini sudah berjalan makan, berdiri lagi, tangan kiri lagi. Saya yakin tidak baca bismillah sudah itu. Karena kalau tata cara saja yang agak ribet bisa dilanggar, apalagi yang mudah hanya dengan ucapan bismillah. Nah, ini adab. Nanti saya sampaikan apa manfaatnya. Kemudian wakul mimma yalika, makanlah apa yang di sekitar kita saja. Adab makan begitu. Ada orang biasa makan, dia kelilingi meja. Kalau misalnya baki di depannya, baki di sebelah dia jepuk. Nah, itu tidak ada adab. Bikin malu kalau orang Bugis bilang, bikin malu. Adabnya Nabi itu makanlah makanan yang di depanmu. Kalau kebetulan yang di depannya kita kerupuk, itu yang diambil dulu. Baru kemudian kita pindah kepada yang lain. Adab yang tidak termasuk adab makan, misalnya kerupuk di depan, kita menyeberang ambil ayam dulu, yang jauh sana. Ayam diambil. Kerupuk di belakang. Ambil dulu kerupuknya, baru itu kemudian kita pindah ambil yang lain. Itu adabnya Rasulullah. Kemudian wa yuqasu alaihi syurb, demikian pula minum. Minum ini disunahkan juga baca bismillah. Kalau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama tafsir terkemuka di Mesir, itu menyampaikan bahwa siapa yang minum dengan membaca bismillah, satu gelas itu 3 kali teguk seperti kesunahan atau anjuran dari Rasulullah. Siapa yang minum Bismillahirrahmanirrahim, kemudian 1 teguk, 2 teguk, dia bernafas, lalu dia baca Alhamdulillah. Kemudian dia minum lagi dengan membaca bismillah, masih dalam 1 gelas yang sama ya. Dia minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, dia lepas lagi, bernafas lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga kali dia baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, dia minum lagi, habis 1 gelas dia ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang mengamalkan itu, maka selama air tersebut masih ada di dalam tubuhnya, maka insya Allah selama itu setan tidak bisa ganggu dia. Maka selama itu setan tidak bisa ganggu dia. Kemudian dari Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah beliau dengar bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'ami qala asy-syaitanu li ashabi. Kalau seorang masuk ke dalam rumahnya, semua kita punya rumah ya. Kalau seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya, fadzakarallaha 'inda dukhuli, dan dia sebut nama Allah pada saat dia masuk.
Kemudian begitu juga saat makan. Siapa yang membaca bismillah saat masuk rumah dan baca bismillah saat dia makan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya. Syaitan berkata kepada teman-temannya. Apa kata syaitan? La mabita lakum wala asya. Hai bro, teman-teman, ini malam kita tidak ada tempat bermalam dan tidak dapat makan malam. Ada kebiasaan orang dulu, kepercayaan. Ada kepercayaan orang-orang dulu. Kalau ada anak-anak sementara di ayun, apalagi kalau ada orang sakit di rumah, atau ada anak kita yang sementara di ayun, ada orang datang masuk ke dalam rumah, itu orang dilarang langsung ketemu sama bayi itu, betul tidak? Dilarang langsung ketemu sama orang sakit, betul tidak? Betul, ada kebiasaan begitu ya. Itu orang dulu paham, orang tua kita paham itu. Ini hadisnya. Karena kalau orang masuk tidak baca bismillah, setan masuk dengan dia. Ketemulah si anak tadi di ayunan itu, dia masuk dengan setan. Saat dia ketemu anak, itu setan juga ketemu sama itu anak. Menangis-menangislah itu anak, gara-gara setan tadi yang masuk. Orang yang sakit tambah sakit, karena setan juga masuk ke dalam. Nah, itu rumusnya. Tapi kalau kita baca bismillah, tidak berlaku rumus tadi itu. Jangan langsung ketemu dia, sehingga di situ dulu. Tidak berlaku. Karena pada saat dia baca bismillah, setan tinggal di luar. Tidak masuk bersama dia. Ya. Kemudian wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala inda dukhuli qala syaitanu adraktumul mabit. Tapi kalau dia masuk rumah tidak baca bismillah, maka setan berkata sama teman-temannya, "Oke, malam ini kita menginap di hotel. Kita dapat tempat bermalam." Sama-sama masuk ya. Kalau tidak baca bismillah, mulai sebentar masuk rumah, adik saya Fitri masuk rumah baca bismillah. Setiap kau bergerak baca bismillah. Kau mau berdiri baca bismillahirrahmanirrahim. Kau mau duduk baca bismillahirrahmanirrahim. Mau apapun itu ya, ucapkan bismillah. Setiap kali kita bergerak dengan membaca bismillah, berarti kita menyertakan Allah di sana. Wa idza lam yadhkurillah ta'ala 'inda ta'ami qala adraktumul mabit wal 'asha. Tapi kalau dia makan juga tidak baca bismillah, maka setan berkata, malam ini kita dapat penginapan gratis, dapat makan gratis.